Salam pemirsa, tanggal 20 Oktober 2024, dalam eskalasi terbaru konflik antara Israel dan Hizbullah, pasukan Israel meluncurkan serangan udara yang menghancurkan 30 bank yang terkait dengan Hizbullah di wilayah Bekaa, Lebanon. Serangan ini merupakan bagian dari operasi yang lebih besar untuk melumpuhkan jaringan keuangan kelompok militan tersebut. Hanya sehari setelahnya, Israel juga menghancurkan sebuah gudang emas di bawah rumah sakit Sahel Beirut yang diduga menyimpan miliaran dolar milik Iran. Serangan ini menandai perubahan signifikan dalam strategi balasan Israel terhadap Hizbullah, terutama setelah keterlibatan elemen-elemen Iran dalam mendukung kelompok ekstremis tersebut. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, menyatakan bahwa pasukan Israel menargetkan lembaga-lembaga keuangan yang digunakan oleh Hizbullah untuk mendanai aktivitas mereka. Lembaga-lembaga ini memiliki lebih dari 30 cabang di Lebanon, dengan setidaknya 15 cabang terletak di Beirut. Menurut intelijen Israel, mata uang Iran ditukar dengan dolar di Suriah, kemudian dikirim ke Lebanon melalui koper, dengan nilai transaksi tahunan mencapai antara 100 juta hingga 1 miliar dolar. Hizbullah diduga sebagian besar didanai oleh anggaran negara Iran. Dana tersebut digunakan untuk membeli persenjataan, membangun fasilitas penyimpanan senjata, dan membayar gaji ribuan anggota Hizbullah yang rata-rata menerima $500 per bulan. Israel mengklaim akan segera mempublikasikan bukti bahwa Iran menggunakan lembaga masyarakat sipil, asosiasi dan organisasi amal sebagai kedok untuk mendanai kelompok ini. Pada hari yang sama, Israel juga meluncurkan serangan udara ke rumah sakit Sahel Beirut, tempat yang dituding menyembunyikan jaringan terowongan bawah tanah besar yang digunakan oleh Hizbullah. Juru bicara militer Israel, Hagari, menyatakan bahwa pasukan Israel telah mengetahui bahwa di bawah rumah sakit tersebut, Hizbullah menyimpan kekayaan besar dalam bentuk emas dan uang tunai, termasuk aset pribadi pemimpin Hizbullah Hassan Nasrullah yang diperkirakan mencapai $500 juta. Di tengah perkembangan ini, Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, dalam wawancaranya dengan Sky News, menyatakan sulit memprediksi bagaimana Israel akan membalas serangan Iran ke depannya. Sebelumnya, Israel telah menyiapkan rencana balasan yang tidak mencakup serangan terhadap ladang minyak dan fasilitas nuklir Iran. Namun bocornya informasi intelijen mengenai rencana serangan ini membuat situasi berubah drastis dengan Presiden Joe Biden menyuarakan kekhawatirannya terkait eskalasi yang mungkin terjadi. Dalam perkembangan terkait, diplomat tinggi AS, Antony Blinken, tiba di Israel untuk merencanakan tahap akhir serangan balasan terhadap Iran. Pada saat yang sama, laporan dari Channel 12 Israel menyebutkan bahwa Hizbullah telah berhasil menyusup ke sistem komunikasi pelabuhan Haifa, mengirim peringatan kepada ribuan pekerja pelabuhan untuk meninggalkan tempat tersebut karena pelabuhan itu diperkirakan akan menjadi salah satu target serangan Hizbullah. Sumber diplomatik melaporkan bahwa beberapa negara Arab secara diam-diam menyatakan dukungannya terhadap serangan Israel terhadap Iran, dengan catatan bahwa mereka diberitahu sebelumnya agar dapat mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Hal ini menunjukkan semakin kompleksnya peta politik di Timur Tengah, dengan banyak negara Arab tampaknya mengambil sikap yang lebih lunak terhadap Iran dalam menghadapi ancaman bersama dari Hizbullah dan Iran. Pada tanggal 20 Oktober 2024, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan percakapan telepon dengan mantan Presiden AS Donald Trump. Dalam percakapan tersebut, Netanyahu menanyakan pendapat Trump terkait serangan balasan Israel terhadap Iran. Trump merespon dengan singkat, "Lakukan apa yang perlu dilakukan," yang secara implisit memberi dukungan penuh kepada Israel untuk melanjutkan aksinya tanpa ragu. Dengan situasi yang terus berkembang, ketegangan antara Israel, Hizbullah, dan Iran tampaknya akan terus meningkat. Sementara dunia menanti langkah berikutnya dari Israel dalam respon ancaman dari Hizbullah dan Iran. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.